Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proyek pemetaan luasan terumbu karang menggunakan data Citra Landsat tahun 2019 menggunakan Landsat 8. Studi kasus yang dilakukan ini mengambil daerah kajian Pulau Gili Ketapang, daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pulau Gili Ketapang sendiri merupakan salah satu pulau yang menjadi daerah destinasi wisata andalan karena memiliki biodiversitas laut yang sangat indah dan juga kondisi terumbu karang di sini juga memiliki keragaman yang sangat menarik. Banyak wisatawan tiap tahun hadir membuat pulau ini menjadi salah satu pulau yang sangat penting dan perairannya juga memberikan sumbangsih terhadap ekonomi masyarakat yang sangat tinggi sehingga perlu dilakukan kajian menyeluruh. Nah, selain sebagai spot wisata andalan, karena wisata bawah lautnya yang sangat menarik, pulau ini juga terkenal akan kondisi terumbu karangnya yang memiliki biodiversitas yang sangat tinggi. Namun beberapa tahun terakhir berdasarkan data dari Departemen Kelautan, Pulau Gili Ketapang mengalami kerusakan terumbu karang bahkan mencapai 50% dari total area tutupan karang mengalami kerusakan. Hal ini juga terjadi tidak hanya di daerah perairan Pulau Gili Ketapang, tapi di daerah perairan Probolinggo secara umum pun mengalami kerusakan. Apa penyebab dari kerusakan ini? Tidak lain, pertama adalah destructive fishing, yaitu praktek penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak berkelanjutan, yaitu menggunakan bom ataupun penggunaan jaring oleh nelayan yang secara sembarangan. Selain itu, aktivitas wisata juga sangat mempengaruhi terhadap kerusakan terumbu karang yang beberapa tahun ini terjadi. Monitoring terhadap kesehatan terumbu karang tentu memerlukan biaya dan effort yang sangat besar apabila digunakan cara monitoring yang langsung dan skala waktu yang diperlukan untuk melihat bagaimana kondisi terumbu karang di suatu daerah dinamikanya itu juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, maka dari itu pada proyek ini saya memiliki tujuan pertama untuk menentukan bagaimana luasan terumbu karang berdasarkan data Citra Landsat tahun 2019 di perairan Gili Ketapang dan membandingkan hasil luasan yang saya dapatkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Nah, teori yang saya gunakan pertama adalah terumbu karang sendiri merupakan ekosistem yang berada di daerah perairan dangkal. Dapat kita lihat di gambar sebelah kiri ini bahwa biasanya di daerah ekosistem terumbu karang ini memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan berada di daerah perairan dangkal. Terumbu sendiri sebenarnya beda dengan karang. Karang merupakan hewan laut dari ordo Scleractinia, sementara terumbu merupakan hasil endapan zat kapur yang dihasilkan oleh si hewan karang. Dan karang ini memiliki simbiosis biasanya dengan zooxanthellae. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi yang dihadapi atau yang terjadi kondisi terumbu karang dunia saat ini? Saat ini banyak terjadi kerusakan dan 15 hingga 19% kerusakan tersebut disebabkan karena ulah manusia dari praktek tadi destructive fishing, lalu unsustainable tourism dan berbagai praktik merusak pembangunan di pesisir lainnya. Lalu terumbu karang sendiri memiliki habitat khusus. Dia memiliki toleransi terhadap suhu antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Namun di daerah tropis seperti Indonesia paling optimum hidup di antara 28 hingga 30 derajat Celcius. Terumbu karang juga dapat mengalami stres atau kerusakan apabila suhunya di atas 32 dan salinitas ataupun kondisi perairannya tidak memungkinkan untuk dia hidup. Nah, terumbu karang ini merupakan hewan yang fragile, yang sangat sensitif terhadap perubahan baik temperatur, salinitas, dan berbagai aspek lain di lingkungan hidupnya, sehingga perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana kondisi perairan tempat dia hidup. Pemetaan terumbu karang sendiri saat ini telah mengalami kemajuan, yaitu dengan menggunakan teknologi remote sensing dan modeling. Dengan teknologi ini dapat mereduce baik dari segi biaya maupun waktu yang diperlukan.
dapat dilihat dari gambar sebelah kanan. Kita ketahui bahwa untuk memetakan terumbu karang sebenarnya yang diperlukan oleh kita citra yang dapat beragam, berasal dari berbagai jenis satelit, dan resolusi yang dimiliki untuk setiap satelit pun juga beragam, tergantung dari kebutuhan kita seberapa detail untuk kajian yang ingin dilakukan. Nah, pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan citra Landsat yang memiliki resolusi temporal 16 hari dan resolusi spasial 30 meter. Lalu metode yang dilakukan untuk menghasilkan daerah luasan terumbu karang yang saya sebutkan tadi adalah pertama, mengunduh data daerah kajian dari satelit Landsat level 1 tahun 2019, lalu melakukan koreksi dari citra yang didapatkan untuk menghilangkan efek reflektans, efek tutupan awan, dan berbagai hal-hal yang tidak diinginkan dari data citra yang dimiliki. Lalu dilakukan koreksi kolom air menggunakan algoritma Lizenga. Algoritma Lizenga ini bertujuan agar si terumbu karang yang ingin kita monitor itu mendekati kondisi real di lapangan karena dihilangkan kolom airnya. Nah, untuk menggunakan algoritma Lizenga sendiri memerlukan perhitungan koefisien atenuasi dinyatakan dalam A dengan persamaan dinyatakan pada persamaan di bawah ini. Setelah dilakukan koreksi dan pengolahan menggunakan algoritma Lizenga, dilakukan perhitungan luas dan layouting peta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah bagaimana nanti kita akan menganalisis. Nah, dalam analisis nantinya juga dilakukan penyajian data dalam bentuk peta hasil tutupan luas karang. Dalam melakukan kajian ini digunakan beberapa software bantuan, yaitu SagaGIS, QGIS, dan juga ArcGIS. SagaGIS sendiri digunakan untuk pengolahan data secara umum mulai dari koreksi dan algoritma Lizenga, sementara QGIS digunakan untuk top of atmosphere reflectance correction, dan juga untuk ArcGIS digunakan untuk layout. Lalu hasil yang didapatkan dari kajian ini adalah pertama, peta tutupan karang. Dari sini kita dapat lihat bahwa ekosistem karang yang ada di perairan Gili Ketapang kondisinya adalah di daerah perairan utara dan sebagian di arah barat itu daerahnya dekat dengan pesisir, sementara di daerah selatan itu kondisi tutupan karangnya ada di dekat offshore. Nah, dari daerah yang saya tunjukkan pada peta ini kita dapat memperhitungkan kira-kira berapa sih luasan karang. Nah, didapatkan nilai 8,11 hektoare. Jadi luasan terumbu karang pada 2019 berdasarkan hasil kajian ini adalah sekian. Lalu untuk membandingkan digunakan data hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati dan kawan-kawan tahun 2020. Krisnawati melakukan kajian terhadap tutupan terumbu karang di Gili Ketapang pada tahun 2013 dan 2019. Dapat kita lihat dari gambar peta yang saya tunjukkan ini, terjadi penurunan tutupan karang dari 2002 hingga 2019. Apabila kita tampilkan dalam bentuk diagram batang, kurang lebih seperti ini nilainya, berubah dari 29,95 menjadi 15,87 pada tahun 2019. Penurunan yang cukup drastis di sini. Nah, dalam penelitian ini Krisnawati juga memperhatikan parameter kualitas air laut. Mengapa perlu ditinjau dari kualitas air laut? Karena karakteristik terumbu karang tadi yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan lingkungan, maka perlu ditinjau bagaimana pengaruh suhu, salinitas, pH maupun dissolved oksigen yang ada di perairan tempat dia hidup terhadap kelangsungan hidup si terumbu karang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2004 nomor 54, suhu, salinitas, pH, dan DO yang ada di 4 stasiun yang diamati oleh Krisnawati dan kawan-kawan ini masih dalam ambang kehidupan optimum dari si terumbu karang. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi tutupan terumbu karang Pulau Gili Ketapang, dilakukan mapping juga di antara 4 area ini, dan didapatkan bahwa standar untuk
di suatu area dikatakan terumbu karangnya sehat apabila memiliki tutupan antara 50 hingga 72%. Nah, dapat dilihat dari hasil ini bahwa karang hidup di tutupan stasiun 1 dan 2 itu dalam kondisi sehat karena dalam rentang tersebut, akan tetapi di stasiun 3 dan 4 mengalami rusak sedang. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, luas terumbu karang perkiraan dari kajian ini sebesar 8,11 hektare, sementara selisih yang dihasilkan dari kajian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebesar 7,76 hektare. Mengapa terjadi selisih yang cukup besar di sini? Disebabkan karena perbedaan cara clustering yang digunakan. Walaupun menggunakan metode yang sama, yaitu unsupervised cluster, akan tetapi perbedaan pendefinisian daerah mana yang termasuk daerah karang ini menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, untuk ke depan diperlukan metode yang lebih advance, yaitu penggunaan machine learning algoritma random forest agar hasil yang diharapkan lebih sesuai dengan yang ada di alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.